Ming, 32 tahun, adalah seorang presiden direktur muda yang berbakat, pemimpin grup Tan Ming, salah satu grup terkemuka di bidang real estate dan teknologi. Berlawanan dengan citra kekuasaan di mata karyawan dan pesaing, Ming memiliki hobi yang aneh, berpura-pura menjadi pekerja sederhana, membenamkan dirinya dalam sudut-sudut tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, ini bukan hanya cara untuk melepaskan beban dari pundaknya, tetapi juga kesempatan untuk merasakan kehidupan yang sebenarnya. Sesuatu yang selalu ia rindukan, tetapi tidak pernah benar-benar tersentuh. Di pagi hari itu, Ming berdiri di depan lemari pakaian. Diam-diam memilih kaos pudar dan jeans tua. Di cermin, tidak ada yang akan mengira pria ini adalah seorang presiden direktur yang tangguh. Dia tersenyum tipis, mengenakan topi baseball dan membawa tas kain berisi barang di punggungnya. Mengambil kunci sepeda motornya, dia melangkah keluar dari villa megah itu seperti orang yang tidak dikenal. Ming menyukai perasaan mengendarai sepeda motor tuanya di jalan-jalan yang ramai, di mana suara klakson dan suara bising menyatu. Hari-hari berpura-pura menjadi pengantar barang tidak hanya memberinya kesempatan untuk menjelajahi berbagai aspek kehidupan, tetapi juga membantunya melihat kesulitan yang dihadapi banyak orang. Pada saat-saat itu, Ming merasa bebas, tidak tertekan oleh gelar Presiden Direktur Ming yang dihormati semua orang. Namun kehidupan gandanya tidak selalu mudah. Keluarga Ming, terutama ibunya, Bu Hong, terus-menerus menekannya untuk menikah. Pada makan malam di villa kemarin, Bu Hong menatap Ming dengan mata serius, meletakkan sebuah foto di atas meja. Lihat ini. Ini adalah putri dari keluarga Tran, cantik, berpendidikan tinggi, dan juga seorang wanita muda yang kaya. Jika kedua keluarga kita menikah, apa yang lebih baik dari itu? Suara Bu Hong penuh harapan. Ming meletakkan sumpitnya. Matanya tenang tetapi jauh di lubuk hatinya ada kebosanan. Bu, aku sudah bilang, aku tidak ingin menikahi siapapun hanya karena status keluarga mereka. Aku ingin menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dan mencintaiku. Bu Hong tersenyum tipis, tangannya mengepal serbat. Cinta, kamu adalah presiden direktur grup. Kamu tidak punya waktu untuk bermimpi seperti itu. Menikahi seseorang dengan status yang sama bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga kewajibanmu. Ming tidak menjawab, hanya menundukkan kepalanya dan menghabiskan segelas anggur merah. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu ibunya tidak akan pernah memahami aspirasinya. Dia mendambakan cinta yang sederhana. Seseorang yang mencintainya apa adanya. Bukan karena kekuasaan atau gelar. Malam itu, Min kembali ke ruang kerjanya, melihat keluar jendela. Di luar sana, kota masih terang benderang dengan lampu-lampu. Dia menghela nafas, perasaan hampa yang tidak disebutkan namanya muncul di dalam hatinya. Tekanan dari keluarganya membuatnya semakin bertekad untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Dia percaya bahwa hanya dengan hidup di balik kedok sederhana, dia dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang selalu mengganggunya. Apakah seseorang dapat mencintainya dengan tulus jika mereka tidak mengetahui kekuasaan dan kekayaannya? Keesokan paginya, Ming memulai hari baru dalam perannya sebagai pengantar barang. Jadwal kerja yang padat di grup tidak dapat mencegahnya menghabiskan beberapa jam setiap minggu untuk kehidupan normal ini. Saat mengantarkan barang di pasar kecil, Ming ditabrak oleh seorang wanita paruh baya. Wanita itu buru-buru meminta maaf, tetapi yang menarik perhatian Min adalah tangannya yang kapalan, gemetar memegang barang-barang kecil. Ming diam-diam membantu wanita itu mengambil barang-barangnya. Matanya tampak termenung. Kamu menjadi pengantar barang yang baik hati. Kamu pasti akan mendapat berkah besar di kemudian hari.
kata wanita tua itu dengan senyum lembut. Ming tersenyum tipis, menjawab dengan lembut, "Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik." Ironisnya, pada saat itu, sosok angkuh muncul dari jauh. Mai, CEO wanita muda yang terkenal dengan sikap dingin dan gaya kerjanya yang tajam, baru saja turun dari mobil mewahnya. Dia melewati Ming, matanya sekilas meliriknya dengan sedikit penghinaan. Perasaan itu membuat Ming tertawa. Masih banyak hal menarik yang menanti di depan, pikirnya dalam hati. Dan memang benar, Ming tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang menjungkirbalikkan seluruh hidupnya. Siang itu, Min menerima pesanan besar dari sebuah kedai kopi mewah yang terletak di pusat kota. Kedai ini terkenal dengan pelanggan kelas atas dan ruang modernnya yang sangat kontras dengan gaya sederhana Min dalam pakaian pudar dan topi baseballnya. Memegang 2 kantong besar kopi dan sekotak kue, Ming dengan cepat melangkah ke gedung perkantoran tempat pesanan itu perlu dikirimkan. Pusat kota selalu ramai dan sibuk. Mobil-mobil mewah yang mengkilap berjejer di sepanjang jalan, para pekerja kantoran dengan setelan jas ya. Eng Rapi berjalan dengan tergesa-gesa. Min, dengan penampilannya sebagai pengantar barang biasa, tampak tidak pada tempatnya di ruang itu. Namun ia tidak peduli. Bagi Ming, ini adalah bagian dari permainan yang ia nikmati. Ketika dia baru saja berbelok ke aula utama gedung, Min tiba-tiba menabrak seorang wanita dari arah yang berlawanan. Tabrakan itu menyebabkan secangkir kopi di tangannya tumpah. Tumpah ke sepatu hak tinggi yang mahal milik wanita itu. Aroma kopi bercampur dengan udara, menciptakan perasaan tidak nyaman dan kacau. "Apa yang kau lakukan?" Sebuah suara dingin terdengar, membuat Ming mendongak. Itu adalah Mai, CEO muda dari perusahaan rintisan yang menarik perhatian di industri teknologi. Dengan rambut pendek yang rapi, setelan jas berwarna krem yang modis, dan mata yang tajam, Mai memancarkan aura otoritas yang membuat orang lain berhati-hati. Dia mengerutkan kening menatap Ming, matanya penuh penghinaan. "Maaf, aku tidak sengaja," kata Ming lembut, suaranya tenang. Dia buru-buru mengambil tisu dari sakunya, membungkuk untuk menyeka sepatu Mai. Namun tindakan itu sepertinya hanya membuatnya semakin tidak nyaman. "Jangan sentuh." Mai mundur, matanya berkilat kesal. "Apakah kau tahu berapa harga sepatu ini? Gaji sebulanmu bahkan tidak cukup untuk membelinya." Ming mendongak, matanya yang tenang menatap mata tajam Mai. "Aku benar-benar minta maaf. Jika kau mau, aku akan membelikanmu sepatu baru," katanya. Suaranya masih sangat tenang. Mai tertawa, tapi itu bukan tawa yang bahagia. "Membelikan? Orang sepertimu, bahkan topi di kepalamu saja sudah usang. Bagaimana kau bisa membelinya?" "Aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak punya masa depan," kata-kata Mai sedingin pisau. Di sekelilingnya, beberapa orang berhenti untuk menonton. Mata mereka bercampur antara rasa ingin tahu dan simpati untuk Min. Namun, dia tetap tidak menunjukkan ketidaksenangan atau kemarahan. Sebaliknya, Ming tersenyum tipis, senyum yang sopan dan sulit ditebak. "Terima kasih telah mengingatkanku," kata Min, suaranya tenang. "Semoga harimu menyenangkan." Setelah itu, Min mengambil kembali tas kopinya, membungkuk dan pergi. Dia tidak meninggalkan bantahan apapun, juga tidak mencoba menjelaskan atau membenarkan dirinya sendiri. Itu membuat Mai semakin merasa aneh. Dia berdiri mengawasi punggung Ming untuk beberapa saat. Ketenangan dan tatapan percaya dirinya membuatnya bingung. Siapa dia yang bisa begitu tenang saat dimarahi?
Mai bergumam. Perasaan tidak nyaman bercampur dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa dia jelaskan. Sementara itu, Min meninggalkan gedung. Suasana hatinya tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Dia tahu dia bisa dengan mudah membeli sepatu baru untuk Mai, bahkan seluruh lemari pakaian jika dia mau. Namun bagi Ming, itu tidak penting. Dia merasa tertarik dengan cara orang bertindak ketika dihadapkan pada perbedaan status dan kelas. Malam itu, saat duduk di kursi di kamarnya yang luas, Ming tanpa sadar teringat saat mata Mai menatapnya. Itu bukan hanya penghinaan sederhana, tetapi juga menyembunyikan sedikit keraguan. Di sisi lain, Mai kembali ke kantor, duduk di depan layar komputer. Meskipun sibuk dengan rapat dan laporan, bayangan pengantar barang yang aneh itu masih terlintas di benaknya. Seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi terlihat begitu percaya diri. Mai bergumam, menggelengkan kepalanya sedikit seolah ingin menghapus pikiran itu. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari hubungan yang penuh masalah dan kejutan, di mana keduanya akan secara bergantian melepaskan topeng mereka sendiri. Larut malam, jalan-jalan yang ramai di kota secara bertahap tenggelam dalam keheningan, kecuali di sudut kecil warung pinggir jalan yang terletak di samping kanal. Lampu jalan yang redup menyinari kursi plastik rendah, di mana aroma sate panggang, saus, dan panas dari kompor arang menyatu dengan udara. Ming duduk di sana, mengenakan kaos lamanya, tertawa dan bercanda dengan sekelompok pengantar barang. Di depannya ada beberapa piring makanan panggang dan sebotol minuman ringan. Penampilan Ming menyatu dengan suasana sederhana itu, seolah-olah disinilah dia berada. Min, ceritakan lagi. Terakhir kali bagaimana kau meyakinkan pelanggan yang sulit itu untuk mengirimkan barang? Seorang pengantar barang muda bernama Long bertanya dengan penuh semangat. Ming tersenyum, meletakkan botol minuman ringan di atas meja. Tidak perlu meyakinkan, hanya perlu memahami apa yang dibutuhkan pelanggan dan menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Dia sulit karena dia takut terlambat, jadi aku memberinya solusi yang tidak bisa dia tolak. Solusi apa? Yang lain bertanya-tanya. Sederhana saja, aku menyuruhnya untuk memesan beberapa pesanan lagi dengan lokasi yang sama. Aku akan mengirimkannya sekaligus untuk menghemat waktu dan biaya, efisien dan saling menguntungkan. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan. Kau benar-benar memiliki otak bisnis, Min. Namun tidak jauh di Aris itu, Mai, CEO wanita yang dingin, baru saja turun dari mobilnya. Dia melewati warung pinggir jalan untuk mencari rekan bisnis. Mai tidak terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini, tetapi tawa dan obrolan ramai dari kelompok yang duduk di sana membuatnya melirik sekilas. Ketika dia menyadari Ming duduk di antara kelompok pengantar barang, entah mengapa dia berhenti. Bukankah itu pengantar barang yang menumpahkan kopi ke sepatunya tempo hari? Namun momen ini benar-benar berbeda. Ming tidak lagi terlihat meminta maaf dengan malu-malu, melainkan dengan percaya diri, sikap santai yang tidak dia duga. Dia sepertinya memimpin seluruh kelompok dengan kecerdasan dan humornya. Mai sedikit mengernyitkan alisnya. Orang seperti ini bisa berbicara seperti itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, penasaran tetapi tidak ingin mendekat. Mai memilih untuk berdiri dari jauh mendengarkan percakapan. Lalu bagaimana kau menangani kasus pelanggan yang kehilangan barang? Orang lain bertanya. Saat itu, aku menggunakan lokasi dari paket terakhir yang dikirim untuk melacaknya kembali. Untungnya, penerimanya baik jadi aku berbicara dengan baik dan semuanya beres. Ming berkata sambil mengangkat bahu. Terlihat tenang tetapi kata-katanya jelas dan meyakinkan. Mai berdiri di sana, mencoba menahan kekesalannya.
Dia mengira Min hanyalah seorang pengantar barang biasa, seseorang yang tidak punya masa depan seperti yang dia katakan sebelumnya. Namun sekarang, cara dia berbicara, menangani situasi membuatnya tidak dapat mengabaikan kesan bahwa dia berbeda. Dia berjalan ke counter sate panggang terdekat, berpura-pura memesan makanan, tetapi telinganya masih mendengarkan kelompok Ming. Beberapa orang yang duduk di dekat Ming mulai beralih ke topik bisnis. Min, jika kau membuka perusahaan pengirimanmu sendiri, kau pasti akan mengalahkan perusahaan besar. Kau memiliki kualitas kepemimpinan. Ming tersenyum tipis. Melakukan apapun membutuhkan waktu dan persiapan. Namun jika ada kesempatan, aku pikir perusahaan pengiriman perlu meningkatkan layanan pelanggan terlebih dahulu. Teknologi bisa saja canggih, tetapi jika tidak ada dedikasi, itu tidak akan bertahan lama. Kata-kata Ming membuat Mai tanpa sadar mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa dari warung pinggir jalan, dia akan mendengar pelajaran praktis tentang bisnis. Namun, yang membuatnya lebih kesal adalah rasa ingin tahu yang semakin besar di dalam hatinya. Mai pergi segera setelah temannya tiba. Namun sepanjang percakapan dengan rekannya, bayangan Ming terus muncul di benaknya. Dia tidak mengerti mengapa orang biasa seperti dia bisa membuatnya begitu khawatir. Dan yang lebih penting, tatapan percaya diri itu sepertinya mengandung sesuatu yang belum bisa ditebak oleh Mai. Sementara itu, Ming tetap tidak menyadari bahwa tatapan tajam dari jauh telah diam-diam mengamatinya. Malam itu, pertemuan tak terduga di warung pinggir jalan telah membuka babak baru dalam hubungan rumit mereka, di mana keduanya secara bertahap menemukan rahasia satu sama lain. Di pagi hari, di kantor Mai, suasana tegang menyelimuti. Serangkaian email keluhan dari pelanggan masuk membuat seluruh tim operasi perusahaannya gelisah. Unit pengiriman yang bekerja sama dengan perusahaan mengalami masalah, menyebabkan banyak pesanan tertunda atau dikirim ke alamat yang salah. Ini secara serius memengaruhi reputasi Mai, seorang CEO wanita yang terkenal ketat dan selalu menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Bagaimana kau bisa melakukan bisnis seperti ini? Mai membanting tangannya di atas meja di ruang rapat. Tatapan dinginnya menyapu setiap karyawan, membuat mereka tidak berani mengangkat kepala. Hanya dalam 2 hari, ada lebih dari 50 pesanan yang bermasalah. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Seorang karyawan operasi yang bertanggung jawab langsung tergagap. Ya, mitra pengiriman mengatakan itu karena mereka kekurangan staf sementara, sehingga menyebabkan insiden itu. Lalu mengapa tidak mencari solusi alternatif? Mai membentak. Setiap kata seperti batu yang membebani mental semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang berani menjawab. Mai menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarahnya. Dia tahu masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam, tetapi dia juga tidak membiarkan dirinya atau timnya membuat kesalahan. Ketika pertemuan itu berada di puncak ketegangan, terdengar ketukan di pintu. "Maaf, aku mengantarkan barang." Semua orang berbalik untuk melihat. Berdiri di pintu adalah Ming dalam penampilannya sebagai pengantar barang. Di tangannya ada tas dokumen. Ming sedikit mengangguk ketika dia melihat tatapan tidak senang Mai, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia agak menikmati suasana tegang yang sedang berlangsung. Mai mengerutkan kening, tidak menyembunyikan ketidaksenangannya. "Kau bisa meletakkannya di sana dan pergi," katanya. Suaranya dingin. Namun, saat melangkah ke meja pengiriman, Min secara tidak sengaja mendengar percakapan karyawan yang duduk di dekat pintu. Mereka sedang mendiskusikan tentang tidak tahu siapa yang harus menggantikan unit pengiriman saat ini. Ming berhenti, matanya berbinar. "Maaf, aku menguping sedikit,
Sepertinya kalian sedang mengalami masalah dengan pengiriman, kan? Ming bertanya, suaranya tenang tetapi penuh percaya diri. Seluruh ruang rapat terdiam. Mai berbalik, matanya berkilat kesal dan terkejut. Apa menurutmu kau bisa membantu? Suaranya penuh sarkasme. Ming tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, dia berjalan ke papan tulis di ruangan itu, menggambar diagram sederhana dengan cepat. Jika diizinkan, aku punya ide. Mai melipat tangannya di depan dada, mengangkat alisnya. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong. Kalau begitu dengarkan saja. Jika tidak berhasil, aku akan bertanggung jawab, kata Min. Matanya penuh tantangan. Seluruh ruang rapat tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke Min. Dia mulai menjelaskan rencananya. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada satu mitra pengiriman, perusahaan dapat menerapkan model multisaluran, menggabungkan unit pengiriman kecil di setiap area untuk mengoptimalkan waktu pengiriman. Ming bahkan mendaftarkan beberapa unit pengiriman terkemuka yang pernah bekerja dengannya, bersama dengan solusi untuk memecah pesanan untuk mengurangi beban pada sistem. Mai berdiri di sana, mendengarkan dengan hati yang bergejolak. Dia tidak ingin mengakui bahwa apa yang dikatakan Min terdengar sangat masuk akal. Tetapi cara dia menyajikannya begitu jelas dan percaya diri sehingga dia tidak bisa langsung menyangkalnya. Apakah menurutmu rencana ini akan berhasil? Mai bertanya, suaranya penuh keraguan. Ming tersenyum, matanya dalam. Aku jamin, jika diterapkan, tidak hanya akan menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga meningkatkan jumlah pesanan yang berhasil dikirim. Lebih penting lagi, pelanggan akan melihat profesionalismemu ketika mereka tahu kau menangani krisis dengan cepat. Setelah terdiam sesaat, Mai dengan enggan mengangguk. Oke, aku akan mencobanya. Namun jika gagal, jangan pernah bermimpi untuk mengirimkan barang ke perusahaanku lagi. Min hanya tersenyum tipis, mengangguk setuju. 3 hari kemudian, hasilnya melebihi harapan. Sistem pengiriman meningkat secara signifikan. Jumlah pesanan yang dikirim tepat waktu meningkat 2 kali lipat. Tidak hanya itu, pelanggan juga meninggalkan banyak umpan balik positif tentang profesionalisme perusahaan Mai. Yang lebih mengejutkan, penjualan juga meningkat berkat program insentif yang terkait dengan solusi pengiriman baru yang diusulkan Min. Mai melihat laporan itu, tidak percaya. Dia berdiri, melihat keluar jendela. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Min, orang yang pernah dia anggap sebagai orang yang tidak punya masa depan, kini menjadi penyelamatnya. Orang ini, siapa dia sebenarnya? Mai bergumam, matanya sedikit curiga dan ingin tahu. Di pagi hari itu, Mai duduk di kantornya, membolak-balik laporan tentang peningkatan operasi pengiriman perusahaan. Angka-angka itu menunjukkan hal yang positif, tetapi alih-alih merasa bangga, Mai terus memikirkan Min, pengantar barang biasa yang telah memberikan solusi yang sangat efektif. Apa yang dia sampaikan bukan hanya pengalaman praktis, tetapi juga strategis dan visioner, seolah-olah dia memahami industri transportasi lebih baik daripada para ahli. Mai mengerutkan kening, meletakkan laporan itu di atas meja. Bagaimana mungkin seorang pengantar barang memiliki pengetahuan yang begitu luas? Dia bergumam pada dirinya sendiri, kecurigaan tumbuh di dalam hatinya. Cara Ming berbicara, tatapan percaya diri dan ketenangannya saat menghadapi tekanan, semuanya tidak sesuai dengan citra pekerja sederhana yang pernah dia bayangkan. 2 hari kemudian, dalam sebuah pertemuan dengan mitra di kedai kopi paling mewah di pusat kota, Mai tiba-tiba bertemu dengan Min. Namun kali ini, dia bukan lagi pengantar barang dengan pakaian usang dan tas pengiriman. Ming sedang duduk di sudut terpencil kedai kopi, mengenakan setelan jas berwarna gelap yang disesuaikan dengan sempurna.
Di depannya ada laptop yang terbuka, bersama dengan setumpuk dokumen tebal. Dia membolak-baliknya sambil berbicara dengan pria paruh baya yang duduk di seberangnya. Mai berhenti. Jantungnya berdetak kencang tidak normal. Ini bukan Ming yang dia kenal, atau lebih tepatnya, Ming muncul dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Cahaya dari lampu gantung di kedai kopi menyinari, menonjolkan penampilannya yang elegan dan dewasa. Penampilan itu membuat Mai tidak bisa mengalihkan pandangannya. "Ming, siapa kau sebenarnya?" Pertanyaan itu bergema di benaknya. Namun akal sehat Mai segera memperingatkan, ini mungkin hanya kebetulan. Namun kemudian, dia mulai memperhatikan detail lainnya. Jam tangan yang halus di pergelangan tangan Min, cara dia berbicara dengan pria di seberangnya sopan, tajam tetapi tidak merendahkan, seolah-olah dia mengendalikan percakapan. Mai tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia berpura-pura secara tidak sengaja memasuki kedai kopi, memilih meja di dekatnya. Dia mengeluarkan ponselnya, tetapi matanya tidak meninggalkan Ming. Meskipun dia berusaha bersikap tenang, hatinya dipenuhi dengan keraguan yang semakin besar. Ketika pria paruh baya itu pergi, Ming bersandar di kursinya, menyesap kopinya. Mai mengambil kesempatan itu untuk mendekat, berpura-pura terkejut mengenalinya. "Ming," dia memanggil. Suaranya terkejut, tetapi masih mempertahankan sikap dinginnya yang biasa. Ming mendongak, matanya sedikit terkejut, tetapi segera dia tersenyum seperti biasa. "Oh, halo Nona Mai. Sudah lama tidak bertemu." Mai tersenyum tipis, duduk di kursi di seberangnya sebelum Min sempat menolak. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau seorang pengantar barang?" Ming tetap tersenyum, tetapi matanya menjadi lebih sulit ditebak. Terkadang aku juga memiliki proyek pribadi yang perlu didiskusikan. Tetapi seperti yang kau lihat, pekerjaan utamaku tetaplah mengantarkan barang." Kata-kata Ming terdengar normal, tetapi itu membuat Mai semakin curiga. Dia menjawab dengan sangat cerdik, tidak menyangkal atau mengkonfirmasi apapun. Mai mengerutkan kening, matanya menyelidik. "Aku merasa kau tidak seperti pengantar barang biasa. Caramu menyelesaikan masalah pengiriman untuk perusahaanku, dan caramu berbicara, sepertinya aku belum sepenuhnya mengenalmu." Ming tertawa kecil, menyesap kopinya lagi. "Mungkin kau menilaiku terlalu tinggi. Aku hanya orang biasa, melakukan pekerjaan biasa." Mai terdiam, merasa seolah-olah setiap kata yang diucapkan Min menyentuh tempat terdalam di dalam dirinya. Dia tidak marah dengan prasangka atau sikapnya sebelumnya, tetapi sebaliknya, dia bahkan memberinya kesempatan untuk mengenalnya lebih baik. Toleransi dan kepercayaan diri itu membuat Mai semakin mengaguminya. "Mengapa kau melakukan ini? Mengapa menyembunyikan identitasmu?" Mai bertanya. Matanya tidak lagi setajam biasanya, tetapi mengandung rasa ingin tahu dan ketulusan. Ming tersenyum tipis, matanya bersinar dengan perenungan. "Karena aku ingin tahu, apakah ada orang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena gelar atau kekuasaanku." "Nona Mai, kau telah melihat kedua sisiku. Jadi aku bertanya kepadamu, antara seorang pengantar barang dan seorang presiden direktur, apa perbedaan yang kau lihat dalam diriku?" Pertanyaan Ming membuat Mai berhenti. Dia menatapnya, mengingat saat-saat mereka bertemu, dari kegembiraannya saat mengobrol di warung pinggir jalan, hingga ketenangan dan kecerdasannya dalam pertukaran bisnis. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak. Kau tidak berbeda. Itulah yang membuatku bingung dan membuatku tertarik." Ming sedikit terkejut dengan jawaban Mai,
Tetapi kemudian dia tersenyum. Senyumnya yang tipis tetapi tulus membuat Mai tanpa sadar tersipu. Malam itu, Mai meninggalkan seminar dengan perasaan yang berbeda di hatinya. Dia tahu bahwa Min bukanlah orang yang bisa dia tebak atau kendalikan dengan mudah. Namun yang dia yakini adalah dia benar-benar mencintainya bukan karena statusnya atau apa yang dia miliki, tetapi karena orang yang selama ini dia tunjukkan. Dan itulah yang membuat permainan takdir ini semakin menarik. Mai berdiri di depan cermin di apartemennya. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Setelah berhari-hari berjuang, dia telah membuat keputusan terbesar dalam hidupnya untuk menyatakan perasaannya kepada Ming. Selama ini, Mai selalu menjadi orang yang percaya diri, kuat, tidak pernah membiarkan emosi mengendalikannya. Namun kali ini, dia merasa gugup. Jantungnya berdetak kencang seolah-olah dia akan memasuki pertempuran. Jangan takut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengagumi dirinya dalam gaun putih sederhana namun elegan. Aku harus menunjukkan kepadanya bahwa aku benar-benar mencintainya, bukan karena statusnya, tetapi karena orangnya. Malam itu, Mai mengatur untuk bertemu Ming di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di jantung kota. Ini adalah tempat yang dia tahu sering dikunjungi Ming ketika dia membutuhkan kedamaian. Ketika dia tiba, Min sudah duduk di sana, secangkir kopi di depannya. Lampu kuning yang lembut menonjolkan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Mai menarik napas dalam-dalam dan kemudian melangkah mendekat. Ming mendongak ketika dia melihatnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Nona Mai, kau terlihat berbeda hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Mai duduk di seberangnya, tangannya dengan lembut menggenggam segelas jus jeruk yang baru saja dia pesan. Ming, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Sesuatu yang sangat penting. Min meletakkan cangkir kopinya. Matanya menatapnya dengan penuh perhatian. Aku mendengarkan. Mai mendongak, menatap langsung ke mata Min, mengumpulkan semua keberaniannya untuk berbicara. Aku tahu kau bukan orang yang mudah mempercayai siapapun, dan aku juga tahu aku salah karena meremehkanmu. Namun setelah semuanya, aku menyadari bahwa aku mencintaimu bukan karena kau adalah presiden direktur atau apapun, tetapi karena dirimu sendiri, ketulusanmu, kecerdasanmu, dan caramu hidup jujur pada dirimu sendiri. Kau telah mengajariku untuk melihat kehidupan dengan cara yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Ming terkejut. Dia menatap Mai, tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik, seolah-olah dia sedang mencoba membaca emosinya. Mai, apakah kau yakin kau mengerti apa yang baru saja kau katakan? Ini bukan lelucon. Mai mengangguk, matanya teguh. Aku tidak pernah yakin ini tentang apapun. Jika kau masih berpikir aku hanya peduli dengan statusmu, aku siap untuk pergi. Namun aku harap kau mempercayaiku. Sekali saja. Ming terdiam, matanya sedikit emosional. Dia tidak menyangka bahwa Mai, seorang wanita yang kuat dan tangguh, dapat mengungkapkan perasaannya dengan begitu tulus. Dia meletakkan tangannya di atas meja, dengan lembut menyentuh tangan Mai. Mai, aku mempercayaimu, dan aku juga ingin kau tahu bahwa sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku melihatmu berbeda. Mungkin takdir telah mempertemukan kita, dan sekarang aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beberapa hari kemudian, Min membawa Mai untuk bertemu keluarganya. Bu Hong, Ibu Min, awalnya sangat terkejut mengetahui bahwa orang yang dipilih putranya bukanlah wanita muda yang kaya seperti yang dia harapkan. Min, apakah kau yakin? Keluarganya tidak setara dengan kita. Min menatap ibunya, matanya teguh.
Bu, aku tahu ibu ingin yang terbaik untukku. Namun aku percaya bahwa cinta sejati tidak perlu bergantung pada status. Mai adalah wanita yang kupilih, bukan karena dari mana dia berasal, tetapi karena dia adalah dirinya sendiri. Mai berdiri di samping Min, merasa cemas. Tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, dia tahu bahwa dia telah memilih orang yang tepat. Setelah terdiam beberapa saat, Bu Hong menghela nafas. Baiklah, selama kau bahagia, ibu akan menerimanya. Pernikahan itu diadakan secara sederhana, tetapi hangat di sebuah taman kecil di pinggiran kota. Alih-alih tamu yang berkuasa atau media, pernikahan Ming dan Mai dipenuhi dengan wajah-wajah yang akrab dari para pekerja yang pernah berteman dengan Min. Long, pengantar barang muda yang dulu bersama Min, berdiri untuk memberikan pidato, mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir suatu hari Min akan menjadi presiden direktur yang hebat. Namun Ming, apakah dia seorang pengantar barang atau presiden direktur, tetaplah orang terbaik yang pernah kutemui, kata Long, membuat seluruh hadirin tertawa. Mai, dalam gaun pengantin putih sederhana, berdiri di samping Min, tersenyum cerah. Dia tidak membutuhkan pernikahan yang mewah, karena apa yang paling dia butuhkan ada di sini seorang pria yang mencintainya dengan tulus. Setelah menikah, Ming dan Mai memulai hidup baru. Mereka bersama-sama membangun tidak hanya keluarga, tetapi juga nilai-nilai yang bermakna dalam pekerjaan dan kehidupan. Ming melanjutkan proyek amalnya, membantu para pekerja miskin, sementara Mai menjadi pendamping yang efektif, membawa ide-ide baru dan semangat. Setiap hari berlalu, mereka bukan hanya suami dan istri, tetapi juga dua sahabat, bersama-sama menulis kisah cinta yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna dan menginspirasi semua orang yang mengenal mereka. Permainan takdir telah berakhir dengan akhir yang bahagia, tetapi perjalanan mereka baru saja dimulai. Melalui kisah cinta yang penuh kejutan dan mengharukan ini, kami ingin menyampaikan pesan. Nilai sebenarnya dari seseorang tidak terletak pada status atau penampilan, tetapi pada cara mereka hidup, mencintai, dan menginspirasi orang lain. Siapapun kau, percayalah bahwa ketulusan dan cinta sejati akan membawa hal-hal terbaik dalam hidup. Jika kau menyukai kisah-kisah yang menginspirasi dan bermakna seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan saluran New Light Source untuk bergabung dengan kami dalam menjelajahi lebih banyak kisah menarik tentang cinta, kehidupan, dan nilai-nilai baik di sekitar kita. Hanya satu langganan darimu akan membantu kami menyebarkan cahaya harapan dan cinta kepada lebih banyak orang. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan sampai jumpa di video berikutnya.